Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari kota Surabaya. Saat ini kita berada di pelatihan Pas Basic Day itu hari kedua. Ada apa di hari kedua? Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa nih. Di hari kedua kita ada spesial penyajian video terbaik dari Ustaz Haris Mujahid Allahyarham. Dan yang kedua nanti kita ada sesi praktek semua jurus-jurus pas. Dan nilai plusnya adalah dari semua jurus-jurus pas yang kita ajarkan, peserta kita ajari logika kenapa jurus itu muncul. Makin luar biasa karena peserta akan dibimbing oleh profesional dari supervisor. Insya Allah. Ayo kita lihat keseruan sesi-sesi teori dan praktek di hari kedua. Salam Fajri, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Sekalian, kita mulai saja ya untuk agenda kita di hari kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, itu baru kegiatan kita di hari pertama. Ya, baru berapa kemarin yang diajarkan 2 jurus ya, jurus CU sama jurus HK. Mulai. Aduh, ya Allah, wingi mumet ya. Sekarang tambah mumet lagi. Tenang, nggak apa-apa, tenang. Pokoknya jalanin aja. Ada buku modul untuk pendamping belajar Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke video. Saya mau tanya dulu beberapa review ya, beberapa pembelajaran hari kemarin. Di antara Bapak Ibu adakah yang kendor kanan? Kayaknya ada yang nggak angkat tangan ya. Pertanyaan saya, berarti tandanya apa? Nah, coba tes lagi. Yang pangkal kanan? Ini beda nih ya. Tadi angkatnya sedikit, sekarang angkatnya lebih banyak. Mulai bingung. Kalau kendor kiri, berarti pangkalnya kanan. Pangkal plus itu ketika apa? Didiagnosa bonggolnya sakit. Tangan dengan ilmu-ilmu wahyu. Maka nanti kita berbicara masalah asma. Kalau berbicara asma di dalam Quran, yang konteks paling penting berbicara masalah pernapasan misalnya ada kita bahas surat apa? Al-An'am 125. Ilmu itu yang harus diuji salah satu ya, bisa diterangkan dengan logika, biologi, kimia, matematika, fisika harus bisa diperjuangkan secara ilmiah. Dan kalau orang mengatakan saya spesialis jantung, dia harus bisa menyelesaikan masalah jantung koroner, aritmia, jantung bocor pada bayi, klep, dinding bocor, dinding jantung pada bayi. Bisa harus buktikan pasien harus bisa lari. Kalau misalnya hanya 10 langkah berhenti, dia nggak kuat naik tangga. Yang namanya ahli harus mampu membuktikan bahwa pasien bisa berlari naik ke tangga. Jadi harus pembuktian harus seperti itu. Manusia ini pas tidak ada EBM, ini perlu ditegas. Tapi pas kita punya satu kriteria pas adalah tidak ada IBM dari barat. Tapi kita punya syarat ilmu kita bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan. Jadi kalau orang pas super dikasih asma 5 orang, dia harus bisa menyelesaikan, diuji oleh kita semuanya. Yang asma dia bisa sembuh, napas lega, harus seperti itu. Jadi syaratnya itu, walaupun kita tidak mampu memberikan IBM-nya, tidak ada jurnalnya, yang penting syarat pas super dia bisa menyelesaikan orang-orang yang punya asma. Daya nyambung, karena satuannya berbeda. Nah begitu juga tingkat keilmiahan, bahwa jangan pernah kita diskusi dengan pas, karena memang kita punya satuan dan parameter yang berbeda. Oke. Jadi ini ada tulang, ini ada daging. Jadi kalau tulang yang ini, tarik kan? Kalau tulang ini, dia kendor. Kalau tulang ini, dia melintir. Jadi penyakit organ dalam tubuh, karena berdasarkan logika fakasona izoman lahman, rangka dibungkus dengan daging. Jadi penyakit manusia itu ada apa? Ketarik, kendor, melintir. Itu saja. Salam pas. Tanpa operasi, tanpa obat, tanpa jimat. Allah Akbar.
ini Pak kalau masuk akal. Sampai akhirnya saya kepala dengan merahnya ketika menjelaskan persis kejadian tadi. Lupa apa? Itu bangga ketika ngomong alami dengan bahasa yang susah, tapi kamu nggak pernah belajar bahasa Quran. Oh, dia banget sama gitu. Gitu-gitu kan dulunya kan cerdas itu bukan orang yang dicitrakan cerdas, begitu citrakan cerdas, kemudian kita tampak bodoh di depan mereka sehingga diapa-apain mau. Disuruh ini dipotong. Oke Bapak Ibu sekalian, saya singgung sedikit keilmuan yang saya tadi Bu. Begini, saya singgung sedikit biar nanti ada benang merahnya. Makanya seketika itu dipuntil balik tulangnya, dagingnya balik nggak? Balik, selangnya terbuka, set, langsung kempes mengalir selangnya. Oh, bukan bunto, saya bilang gitu. Atau imun itu ada datang pasang ataupun benjolan di tubuh Bu. Di sini ada, di ketiak ada. Itu selesai dengan nanti gerakan yang mau kita pelajari, namanya sit up kombinasi. Saya puter, naik dia, pandangannya sudah mencuriga ya, diapain? Mas doanya apa gitu Mas? Enggak. Itu hanya selang nempel di daging nempel itu, tulang-tulangnya melipir saya kembalikan, plek, ngalir. Tangan kanan berada di bawah, di kaki, di bawah kaki saja. Dua-duanya arahnya juga saya nahan. Belakangnya 1, 2, 3, saya nahan. 3, 4. Yang dikatakan adalah belum saya yang nahan. Satu. Gimana kabarnya Bu? Baik? Alhamdulillah. Masih tumpah? Masih tumpah? Sebelum mengikuti pelatihan, saya coba dipraktekkan, ternyata ada progres. Walaupun saya belum pernah belajar PAZ ini. Dengan keluhan Bapak sendiri atau dengan keluhan Bapak sendiri atau gimana? Bukan, ini saya praktekkan kepada keluhan pasien saya yang biasa saya pijit dan saya bekam. Jadi alhamdulillah, kapan hari itu pernah ada orang yang memang divonis sama dokter suruh operasi, terutama lutut, juga dikasihkan rongsennya. Alhamdulillah ketika di PAZ dengan ciri-ciri seperti diagnosa, sesuai diagnosa, akhirnya dengan solusi PAZ ini alhamdulillah nggak sampai operasi. Oh, berarti Bapak malah belajar sendiri dulu ya? Belajar sendiri, autodidak. Oh, gitu. Nah, jadi untuk memastikan, saya berharap ada pelatihan di Surabaya ini dan saya tahu, akhirnya saya ikut. Terus kesannya gimana Pak setelah mengikuti pelatihan 2 hari ini Pak? Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan yang tadinya itu dari jalur yang memang saya nggak tahu, akhirnya sekarang ini semakin tahu, semakin memantapkan untuk menjadi terapis gitu. Untuk progres terapi seseorang itu justru dari PAZ itu sendiri, progres terapinya. Nanti setelah kalau sudah keluhannya sudah hilang, dikasih PR, baru untuk dipijit atau dibekam gitu. Mau dipas, saya lepas minum obat gitu, saya nggak minum obat kan waktu itu. Terus saya juga berhenti engklek juga. Saya berhenti engklek, habis gitu saya langsung kena stroke. Terus akhirnya saya berhenti kerja, semuanya berhenti, nggak boleh semua, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain karena kondisi saya stroke itu nggak bisa apa-apa, mati separuh ini. Saya sudah pesimis. Ternyata
waktu 1 bulan saya di terapi, saya nggak bisa, masih belum bisa ini. Tapi saya sudah bisa jalan terapi 1,5 bulan. Habis gitu 3 bulan itu sudah bisa ini gerakan ini. Terus saya di terapi lagi sama suami saya, tetap di terapi terus alhamdulillah nggak sampai setahun saya sudah bisa semuanya ini. Kalau kalau ingat kayak gerakan apa itu? HK saja. Nah, terus kalau asam lambung saya naik, itu saya di CU, di HK sama diketuk. Diketuk itu anak saya, suami saya itu yang ngetuk gantian. Sampai saya itu, ya Allah ternyata karena pas ini ya Pak ya. Terus saya bilang gitu. Terus pas ada di Surabaya ini saya ikut. Ini belum setahun saya sudah bisa naik sepeda motor sendiri. Setelah saya tahu sendiri tentang tadi kan Ustadz Daris ya, saya kayak terpanggil gitu. Pernah nggak kita baca Al-Quran seperti itu? Ternyata benar, apa yang kita minta itu jawabannya ada di Al-Quran. Kalau sekarang saya ingin sembuh, benar-benar yakin kan kalau ternyata di pas Al-Qaso ini bisa untuk itu. Terus tadi juga berhenti obatnya Bu, ya memang harus itu. Dari awal memang harus berhenti obat, tetap di PR-nya yang HK itu, tapi itu PAZ itu kesannya gak bisa ngomong. Ternyata PAZ itu bisa menyembuhkan saya ya. Ya terima kasihlah PAZ. Kalau keluhan sih nggak ada, memang semangatnya ingin membantu orang-orang di sekitar kan ya, karena memang sebelumnya kan memang dengan terapi tulang ini ingin mempelajari lebih jauh soal itu. Sementara itu karena yang sering yang kita temuin itu banyak sekali yang saraf kejepit, stroke dan sebagainya itu. Kemarin sempat lihat di beberapa sosial media memang ingin tahu dengan kondisi seperti itu Mas. Jadi ya sudahlah, bismillah, dan alhamdulillah qadarullah dimudahkan sama Allah untuk bisa menjalani pelatihan seperti ini. Allah memudahkan, saya bersyukur sekali sih bisa hadir di sini ya dengan izin Allah. Yang jelas karena memang banyak khasanah keilmuan yang mungkin kita harus banyak gali gitu kan. Dalam artian ternyata Allah memberikan keilmuan itu ke Ustadz Haris rahimahullah dengan kemudahan seperti itu, jadi kita jadi terbantu maksudnya. Dalam artian kita juga akhirnya mengerti gitu kan, semakin paham, dan artinya saya jadi semangat untuk bisa menyebarkan keilmuan ini. Dalam artian kita bisa membantu orang, tidak hanya seperti itu, karena status kita adalah muslim, kita bisa mendakwahkan lebih bahwa dengan seperti ini kita harus ke sunnatullah, kembali lagi ke apa yang Allah ajarkan melalui Rasul kan gitu ya. Jadi kita tetap harus berpegangan bahwa hadis kemudian Al-Quran itu sudah, Al-Quran dan hadis itu sudah sangat sudah mengajarkan benar-benar seperti itu. Saya rasa sih itu saja sih sebenarnya. Masya Allah, karena kita nggak tahu nih usia kita itu akan berakhir di menit mana, detik mana, kemudian di tahun berapa. Yang jelas dengan harapannya dengan belajar melalui PAZ seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita meninggal dalam kondisi yang baik, husnul khotimah, insyaallah, amin. Tujuan akhir itu adalah di akhirnya kan Mas, apapun background kita kan, apapun basic keilmuan kita, cuman kalau kita nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Mudah-mudahan dengan keikutan sertaan kita di PAZ atau kita bisa menjadi membantu semuanya orang, mudah-mudahan itu nanti jadi pemberat atau menjadi apapun untuk menjadi kita bisa lebih baik, atau nanti akan jadi perhitungan kita di amal kita nanti. Allah mudah-mudahan bisa memberikan ada kebaikan lah seperti itu. Dan itu sih motivasinya Mas.